يا رب بالمصطفى بالمقاش لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاش لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من دفنت بالقرآن طمنت بهن القاع والأكوى يا رب المصطفى نفس الفناء لقابر أنت ساكنه إيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نفس الفناء لقوم أنت ساكنه به العفاف وفيه الجود والكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا زلت القدم يا رب المصطفى صاحبك فلا أنساهما أبدا إن السلام عليكم ما جرى القلم يا رب المصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا
اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Halaman 37 ya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha maydana fikratin. Ma nafa'al qalba, tiada beri manfaat akan hati syai'un oleh suatu apapun misla uzlatin seperti uzlah, seperti faedah uzlah. Yadkhulu yang masuk oleh hati biha dengan yang uzlah maidana fikratin akan lapangan tafakkur. Yang dimaksud tidak ada suatu faidah yang sangat berharga seperti faedahnya uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu makna harfiahnya menyendiri. Menyendiri. Kagak nyampur sama orang banyak, menyendiri aja. Yang dengan uzlah tersebut ia atau hati tersebut masuk dalam lapangan tafakkur. Jadi tujuan uzlah untuk tujuan tafakkur itu manfaatnya sangat besar, yang itu tidak dapat diraih dengan jalan apapun. Bukan uzlah menyendiri karena apa? Karena punya utang takut ditagih. Itu ngumpet, itu ngumpet. Untuk tafakkur, apa tafakkur itu? Iya tafakkur, uzlahnya menyendiri, tafakkurnya apa artinya? Berpikir. Berpikir yang dimaksud berpikir ngapain? Ingat mati. Terus apa lagi? Iya, berpikir banyak dosa. Berpikir muhasabah, mengingat diri, tujuan hidup. Berpikir bagaimana memperbaiki diri, berpikir pada keagungan-keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaannya. Tafakkur itu manfaatnya besar, manfaatnya sangat besar. Cukup sebagai bukti bahwa Rasulullah mencontohkan itu, bahwa Rasulullah sudah sering naik turun gunung menuju Gua Hira. Gua Hira yang berada di Jabal Nur, di Gunung Nur. Nama gunungnya itu An-Nur atau Jabal Nur. Entah berapa puluh kali Rasulullah naik ke situ, Bapak hitung udah. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, udah sering turun naik ke gua tersebut menyendiri tafakkur, atau dalam istilah lain tahannus, menyendiri dalam ibadah kepada Allah. Sampai kemudian diangkat menjadi nabi pun datang wahyu kepadanya di gua tersebut. Di gua itu, di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril, turun wahyu pertama kepadanya
dengan apa namanya, surat Al-Alaq, Iqra. Lanjut. Tidak sesuatu yang sangat berguna bagi hati atau jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan berpikir atau tafakkur. Artinya tidak ada manfaat yang seperti itu ya. Tentu setiap pekerjaan ada manfaatnya, daripada amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan yang baik ada manfaat dan faedah atau fungsinya masing-masing. Tetapi pada uzlah itu ada manfaat yang tidak dapat diraih kecuali dengan uzlah itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan teman yang tidak baik bagaikan tukang besi yang membakar besi. Jika engkau tidak terbakar oleh peletikan apinya, maka terkena bau busuknya. Kalau kagak kena api yang memancar atau yang meletek, maksudnya gitu dan meletek dari besi tersebut mengenai kita, maka paling tidak kita kena baunya. Perumpamaan berteman itu seperti itu. Artinya ngebanyakin temen itu kalau kagak ngunjukin kepada kebaikan, kagak ada manfaatnya. Jauh lebih baik uzlah. Beda sama orang sekarang. Kalau orang sekarang apa? Udah dikata keren itu kalau udah banyak gaul, katanya begitu. Iya. Kalau orang sekarang begitu katanya. Udah dikata keren kalau udah banyak teman, lantas viral. Nah, gitu. Paham nggak apaan viral? Bahasa viral. Udah tenar, banyak teman. Padahal teman yang tidak mengajak kepada kebaikan itu sama sekali tidak bermanfaat, justru akan merugikan kita. Lanjut. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, hai putra Imran, ayahnya Nabi Musa, Musa bin Imran, waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu teman atau sahabat, dan tiap teman atau kawan tiada membantumu untuk berbuat taat atau bakti kepadaku, maka ia adalah musuhmu. Itu difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa gitu. Karena teman itu apa ya? Ngejerumusin teman itu. Kalau ngejerumusin kepada kebaikan, cakep namanya punya teman gitu itu. Kalau mau jerumusinnya kepada keburukan, nah, maka itu seburuk-buruknya teman. Sehingga ada riwayat dari perkataan para ulama mengatakan as-sahibu sahibun, as-sahibu sahib. Sahabat itu menarik kita. Kalau bahasa kita ngejerumusin kita. Kita berteman sama tukang ngaji, kita diajakin yang apa? Ngaji mulu. Ayo ngaji gitu. Kalau berteman sama tukang mancing, diajakinnya apa? Mancing mulu. Teman ngajaknya negar aja. Iya, ngapain negar gitu.
Sampai berangkat maghrib kayak begini, balik-balik mau subuh. Ngapain? Neger. Nongkrongin apa? Lampung. Kita ke Lampung. Mana gede banget, mana kecil banget sih, gede apa? Betul korek. Pelototi, dia makan Indomie, habisin rokok, ngopi lagi. Seban malam begitu aja tuh. Oh gitu tuh. Sahibu sa'ib. Teman itu ngejual musik. Nah jadi kalau benar-benar teman itu tidak membawa kepada kebaikan, maka lebih baik apa? Uzlah, menyendiri aja udah, menyendiri dalam tafakkur itu lebih baik, jauh lebih baik. Banyak temen itu banyak urusan, banyak teman banyak apa? Banyak urusan, Masya Allah. Dan banyak urusan itu banyak menyita pikiran. Dan kalau pikiran sudah tersita dengan berbagai macam pikiran, maka hilanglah berpikir kepada Allah untuk memperbaiki diri kita. Habislah pikiran kita untuk berpikir kepada memperbaiki diri kita. Tuh gitu. Masya Allah. Sebenarnya uzlah itu sangat dianjurkan. Ada yang modelnya harian kalau bisa sama itu, yaitu setiap sepertiga akhir malam bangun menyendiri ibadah kepada Allah. Uzlah juga ada itu. Atau yang mingguan, mingguan misalkan kira-kira hari apa? Hari Jumat atau malam Jumat, lebih lama lagi untuk tafakkur. Atau yang bulanan atau yang tahunan. Sebenarnya begitu itu. Bulan puasa itu misalkan yang untuk tahunan itu sebulan penuh, anjurannya untuk kita pergunakan dalam apa? Memperbaiki diri, tafakkur. Termasuk uzlah di dalamnya. Kata anak sekarang mah disebutnya refresh. Wah, apa tuh refresh? Menyegarkan kembali. Fresh itu segar. Kalau refresh itu artinya apa? Iya, menyegarkan ulang, menyegarkan kembali. Jadi menyegarkan kembali jiwa kita itu ya begitu caranya itu. Dengan apa? Tafakkur. Merefresh diri. Ya kalau tubuh kita disegarkan dengan jalan mandi, tubuh ini fisik dengan jalan mandi seger dah tubuh kita. Iya, tapi kalau jiwa, hati kita, jiwa kita kagak bisa diajak mandi. Banyak mandi juga kalau dia banyak pikiran, itu pikirannya rusak. Nah, butuh refreshnya itu dia dengan jalan apa? Tafakkur dan dengan uzlah. Lanjut. Demikian pula wahyu Allah kepada Nabi Dawud alaihi salam. Hai Dawud, mengapa engkau menyendiri? Jawab Dawud, aku menjauhkan diri dari makhluk untuk mendekat kepadamu. Itu kata Nabi Daud. Artinya untuk
tafakkur kepada Allah dalam konsentrasi ibadah padanya. Maka Allah berfirman, hai Daud, waspadalah selalu dan pilihlah untukmu kawan-kawan, dan tiap kawan yang tidak membantu untuk berbaik, berbakti kepadaku, maka itu adalah musuhmu dan akan menyebabkan keras hatimu serta jauh daripadaku. Nah, itu difirmankan oleh Allah demikian kepada siapa? Nabi Daud alaihi salam. Jadi pengaruh teman itu sangat besar. Pengaruh teman itu sangat besar. Akhlak kita itu lebih dari 50%, kurang lebih, itu terbentuknya oleh pergaulan kita dengan siapa. Betul ya? Karena itu setiap wilayah itu perilaku orang itu berbeda-beda. Mengapa? Karena wilayah itu begitu adanya. Wilayah ini begini adanya, wilayah begini adanya. Misalkan orang yang berada di wilayah pesisir, samping lautan, samping laut, sama yang wilayah misalkan daerah pegunungan yang dingin, adem, sepi, beda kagak itu perilakunya? Jauh. Orang yang sering di pesisir mau apa? Keras-keras, ngomong juga teriak-teriak. Lihat, udah biasa begitu, karena nggak dengar ombak, karena emang apa namanya, katakanlah kerjanya berat, kasar, selalu berhadapan dengan apa ya, keadaan-keadaan yang memancing emosi. Nah gitu. Beda sama yang di gunung, daerah pegunungan sepi, ngomongnya juga pelan-pelan. Ngomongnya apa ya? Jadi perhimpunan itu membentuk karakter atau akhlak seseorang. Nah, kita berteman sama siapa, maka itulah sebenarnya diri kita sendiri. Jadi kalau kita pengen tahu diri kita sendiri, lihat teman kita, kita berteman sama siapa. Itulah diri kita sendiri, akhlak kita sendiri, jati diri kita sendiri, gitu. Makanya ada bait syair yang mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Apabila engkau ingin tahu seseorang, tentu engkau tidak bisa bertanya kepada orang bersangkutan bagaimana akhlakmu. Ya, kalau ditanya sama orang bersangkutan, dia akan menjawabnya yang cakep-cakep. Tapi bagaimana caranya? Lihatlah temannya, dia berteman sama siapa, gaulnya sama siapa. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi, karena teman itu dengan yang ditemenin ngikutin. Nah gitu. Jadi tidak ada gunanya memperbanyak teman yang nyata-nyata ngejerumusin kita dalam keburukan. Jangan ditemenin udah orang kayak gitu, jangan ada. Kita deketin, jangan temenin. Lebih baik nggak baik? Uzlah. Lebih baik uzlah. Nah, kalau sekiranya ada teman yang benar-benar dapat membawa kita kepada kebaikan, silakan berteman. Begitu. Kira-kira rombongan teman kita modelnya bagaimana ya? Hah? Tukang abang kira-kira. Kalau misalkan ada orang nyari, Bang Sukri di mana? Oh, di masjid. Lagi ngapain? Ngaji.
Ngaji sama siapa? Sama ustad, sama kiai, sama para habaib gitu. Waduh, kalau begitu Bang Sukri apa? Rombongan habaib ini deh, rombongan kiai, rombongan ustad. Udah apa? Udah bau-bau kiai. Lumayan udah bau-bau kiai. Iya. Padahal di masjid ngapa? Antuk. Antuk. Udah tidur ngantuk dia. Udah di masjid tidur, tapi ngapa? Udah lumayan masuk rombongannya. Lumayan kagak itu? Lumayan. Oh, berarti orang yang anggapnya bahwa itu rombongan orang-orang baik, orang-orang soleh, gitu. Walaupun ngapa? Iya, paham juga kagak dikit-dikit ngaji. Yang ada juga di majelis ngapa? Tidur. Udah lumayan, cakep udah namanya itu. Rombongannya itu, punya rombongan, punya komunitas cakep, maka kita bagian daripada perkumpulan tersebut. Lanjut. Nabi Isa alaihi salam bersabda, jangan berkawan pada orang-orang yang mati, niscaya mati hatimu. Emang ada orang berkawan sama orang mati? Gimana berteman orang mati? Yang dimaksud hatinya. Orang yang mati hatinya, engkau berteman dengannya, maka engkau sama seperti dia. Ketika ditanya siapakah orang yang mati itu, jawabnya mereka nih, kata Nabi Isa, mereka yang rakus kepada dunia. Masya Allah, rusak hatinya itu. Jangan ditemenin orang kayak gitu itu. Misalkan ini nyari sedekah mulu, ada nggak orang yang begitu? Yang ngumpulin sedekah mulu. Padahal sedekah kotoran. Jadi kalau ada orang demen sedekah, demen kotoran. Demen kotoran itu. Masya Allah. Orang dari pagi sampai tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi mikirin dunia mulu. Apa yang mau dikerjakan hari ini, apa yang dapat menghasilkan hari ini, apa yang mendapat nambah dunianya hari ini, apa yang mau dimakan hari ini. Masya Allah. Umumnya orang seperti itu. Tuh, yang kayak gitu itu jangan ditemenin. Nah, kira-kira kalau kita kagak temen orang kayak gitu, sekarang kagak ada temen gitu, orang yang begitu semua. Orang begitu semua. Masya Allah. Ada riwayat ini. Ada riwayat. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Para sahabat itu kan orang-orang apa ya? Orang-orang soleh. Enggak ada para sahabat itu yang nyari dunia kerjaannya, bangun tidur sampai tidur lagi pikirannya dunia. Enggak ada. Di zaman Rasulullah hidup ini, para sahabat itu di zaman itu disibukkan dengan urusan akhiratnya. Hingga kemudian turunlah firman Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Minkum, di antara kalian, yang dituju oleh ayat ini, khitabnya itu yang dimaksud, yang dituju oleh ayat ini adalah para sahabat Rasulullah. Minkum, di antara kalian, mayyuridud dunya, ada yang menginginkan dunia, wa minkum mayyuridul akhirah, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, orang soleh ini berkata apa? Saya tidak pernah menyangka bahwa ada juga ternyata
di antara para sahabat Rasulullah ini yang pengen dunia. Saya tahunya setelah turun ayat ini. Ternyata ada 1-2 yang pengen dunia. Nah, kalau kita sekarang kebalikannya. Kebalikannya kita sekarang kan. Seandainya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu hidup di zaman kita sekarang, mungkin dia akan berkatnya terbalik. Berkatnya apa? Kebalik. Saya tidak mengira ternyata di zaman sekarang ada juga yang pengen akhirat. Karena di zaman kita sekarang orang semuanya pada pengen dunia. Masya Allah. Jadi jauh kita itu dengan para sahabat itu jauh, betul jauh. Jauh betul. Nah, jadi jangan berteman. Nah, ini pesan Nabi Isa kurang lebih begitu. Jangan berteman dengan orang yang hatinya hanya disibukkan oleh urusan dunia. Terus kita nyari temannya model siapa? Enggak ada. Ada yang begitu semua. Ya, kalau begitu berarti apa ya? Uzlah ada udah. Uzlah udah. Uzlah juga digangguin mulu tuh. Wah, kalau gitu ke gunung dong kita. Kira-kira bagaimana itu? Ke gunung aja. Nyari gua betapa gitu. Dasarnya mah kita diperintah untuk memperbaiki diri, kesimpulannya begitu ya. Memperbaiki diri. Nah, salah satunya ini dia, upayakan tidak bergaul dengan orang yang melulu ngurusin dunia. Mengapa? Ya karena akhirnya kita juga akan apa ya? Dijerumusin sama dia kepada urusan dunia juga, dijerumusin. Itu tadi as-sahibu sahib, teman itu ngejerumusin. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman, keyakinan. Dalam iman, keyakinan. Rasulullah mengkhawatirkan lemah keyakinan kita itu. Keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap Rasulnya, keyakinan terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama ini. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kelemahan keyakinan Rasulullah. Sebab kalau ada lemah keyakinan, ya udah. Akhirnya apa? Ya kita diombang-ambing sama dunia, tidak lagi ngurusi kehidupan akhirat atau tujuan daripada hidup kita di dunia ini. Padahal tujuan hidup di dunia bukan tujuan dunia. Lah iya. Tujuan hidup di dunia adalah persiapkan diri untuk apa? Akhirat kita. Bikin bekal dunia itu. Bikin apa? Bekal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita di dunia ini, Allah menghidupkan kita di antara hikmah tujuannya ada untuk menguji kita, ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik pada amalannya, perbuatannya. Kalau dipikir-pikir mah aneh juga itu. Kita semua yakin akan mati, kita semua yakin akan dihisab, dimintai tanggung jawab atas apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kita semua yakin bahwa di dunia ini kita sebenarnya bikin bekal untuk akhirat. Tapi begitu nggak, Pak? Tetap aja kita nggak nyiapin diri. Aneh juga. Makanya Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai berkata, ajaban liman tayaqqana bil maut kaifa yansal maut. Sangat heran
Orang yang yakin bakal mati tapi dia ngapain? Lupa mati, sehingga dia tidak mempersiapkan diri untuk kematiannya tersebut. Masya Allah. Lanjut. Nabi Isa alaihi salam berkata, berbahagialah orang yang perkataannya zikir dan diamnya berfikir dan pandangannya perhatian. Maksudnya pandangannya perhatian itu artinya menjadikan dengan pandangannya tersebut sebagai pelajaran bagi dirinya. Nazar ta'ammul, bukan nazar ngelihat doang asal ngelihat, tapi nazar ta'ammul itu memandang yang kemudian dijadikan untuk renungan atau berfikir. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu mengoreksi dirinya dan selalu bersiap beramal atau berbekal untuk menghadapi hari kemudian sesudah mati. Nabi Isa mengatakan gitu. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wal tanzur nafsun, hendaklah memandang oleh setiap jiwa ma qaddamat, apa yang telah dia perbuat, persiapkan lighadi. Al-ghad di sini yang dimaksud hari kiamat atau hari akhir. Apa yang telah dia persiapkan untuk hari akhir. Bukan artinya hari esok, besok, hari besok, minggu depan, bulan depan, bukan. Tapi yang dimaksud lighad di sini artinya apa? Al-yaumul akhir. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah kita persiapkan untuk hari akhirat kita. Masya Allah. Kita kagak tahu bekal kita apa ada, apa kagak. Para ulama itu mereka bekerja sebaik-baiknya amal ibadah, lantas mereka berdoa, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang kita kerjakan ini, mudah-mudahan dinilai kebaikan. Kita pernah nggak kita berdoa begitu? Orang kebaikannya kagak dikerjain. Masya Allah. Para ulama begitu. Makanya ada doa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah apa yang telah kami perbuat daripada amalan-amalan ini, kebaikan-kebaikan ini. Wa tub alaina, dan ampunilah dosa kami kalau ada kesalahan-kesalahan di dalamnya, yang bolong-bolong, yang rusak-rusak daripada amal-amalan tersebut. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita pernah nggak minta kepada Allah, ya Allah terimalah amal soleh saya, mau sedikit mau banyak yang kita kerjakan? Pernah nggak berdoa begitu? Hah? Mau apa kalau pernah? Amal solehnya gue dikerjain. Amal solehnya gue dikerjain. Amal solehnya kagak ada. Masya Allah. Makanya seperti yang beberapa pelajaran yang lalu, ada anjuran sebenarnya kita mau tidur muhasabah, mau tidur nih, mau tidur muhasabah, ngitung diri hari ini apa yang udah saya kerjakan. Kalau ada kebaikan diingat di sini, di sini, di sini, alhamdulillah, puji kepada Allah. Juga berharap supaya ditambahkan, dilanggengkan dan ditambahkan model kebaikan semacam itu. Atau kalau kita mendapati hari itu ketika kita muhasabah mau tidur, dapati kita berbuat maksiat ini, kita mohon ampun kepada Allah supaya dihapuskan dosa itu dan bertekad untuk tidak kembali lagi. Tidur dah tuh,
Itu cakep banget model tidur kayak gitu, cakep banget, bagus banget itu model kayak gitu tidur. Kalau model tidur kayak begitu lantas dia kagak bangun lagi, bersih udah, namanya mati dalam keadaan taubat deh. Lanjut. Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam, dan dengan itu tercapai derajat wali, yakni di samping melakukan semua kewajiban-kewajiban agama, tentu kewajiban agama pokok ini. Nah, ada 4 perkara yang apabila 4 perkara ini dikerjakan dan istiqomah di dalamnya, maka ini orang diharapkan mencapai derajat yang tinggi menjadi wali Allah. Mau jadi wali Allah? Iya. Ini sebutin gini, yaitu lapar. Coba ini nomor 1. Udah biasa kan kita lapar? Puasa setahun sekali ya, bulan puasa doang. Masya Allah. Orang di zaman sekarang suruh lapar pada protes. Lapar itu sebenarnya pintunya itu salah satu pintu untuk membuka rohani, untuk membuka jiwa. Yang kedua, diam. Diam aja udah diam. Itu bisa kagak? Diam aja, diam udah. Kagak banyak omong, diam. Kecuali kalau nyata-nyata kebaikan, silakan berbicara. Kalau ada kebaikannya, pilih diam. Bisa nggak? Bukan itu. Nah, yang ada di zaman sekarang, kalau orang kata diam mulu, blow on gitu. Itu zaman sekarang kan gitu. Orang kalau banyak ngomong, wah, di TV nih anggota dewan banyak ngomong, wah, mesti orang yang nonton apa? Cerdas ini, cerdas. Tapi kalau ada anggota dewan diam mulu, orang apa? Orang ngomongnya, bego, blow on gitu. Sekarang gitu. Masya Allah. Berat ini. Diam itu, Masya Allah. Berpuasa ngomong, berat itu, berat. Berpuasa ngomong itu berat itu. Apalagi dalam keadaan kita terzalimi atau hak kita diambil orang. Kira-kira kita bisa nggak diam? Kagak ngomong sekali, diam aja, diam. Yang ada dikata sama orang apa ya? Bego, katanya. Lu mau bego sedium aja lu. Yang ketiga, menyendiri. Tuh, ini dia uzlah, menyendiri. Bukan kayak sekarang, malah pada pengen dikenal. Dan yang keempat, bangun malam. Apa bangun malam? Ya, di tahajud, kemudian sholat, qiyamul lail. Sulit ini juga. Masya Allah, kecuali orang diberi taufik oleh Allah. Yang bangun doang banyak kagak? Banyak pada begadang orang. Tapi yang menghidupkan malam dalam ibadah dikit. Yang bangun doang malam banyak banget. Pinggir jalan Raden Saleh berapa tempat ngopi itu. Itu tempat ngopi baris sampai Celedug. Banyak pada begadang, banyak kagak? Banyak. Tapi yang dalam beribadah jarang. Nah, jadi 4 ini nih. Sebenarnya ini 4 ini termasuk pintunya ini. Lapar, diam, menyendiri, bangun malam. Kira-kira mana yang udah kita kerjain ini? Ada nggak salah satu dari 4 ini udah kita kerjain? Kagak ada potongan wali berarti. Kagak ada potongan wali berarti. Mana ada lapar makan mulu kerjaan, lapar dikit juga udah nyari makanan.
Jangan kata lapar dikit, masih kenyang aja makan lagi. Agak ada dah. Memang kagak ada potongan wali. Gak ada potongan wali kita. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang ingin mendapatkan kejujuran dan ketulusan hati dalam berbakti atau beribadah, itu bisa dibantu dengan tafakkur dan keadaan menyendiri. Itulah disebut dengan uzlah. Uzlah. Masya Allah. Hidup di tempat yang sepi, makanan tanam sendiri, singkong kayak mau apa kayak, kalau kenal banyak orang, udah situ aja udah habis umurnya, waktunya dalam ibadah kepada Allah. Bisa nggak begitu? Hah? Masya Allah. Orang-orang kayak gitu, orang-orang kota mah kagak betah dah udah kayak gitu, kagak betah. Wallahu a'lam bishawab.